Dan kadang ada praktik-praktik korupsi yang dinormalisasi. Betul. Itu kan menjadi norma baru. Itu norma baru kan. Belum lagi kita ngomongin budaya dan lain Betul. sebagainya, budaya terima kasih, Pungli apa segala gitu macam, kan. Kita gitu. menganggapnya itu sebagai tanda terima Kasih. bagi sebagian orang kan. Perempuan itu bisa jadi agent of change Untuk anti korupsi. untuk mengatasi kasus korupsi ini. Oke, Gitu. benar. Kalau mereka diberikan, kalau kita punya mekanisme pelaporan yang bagus, misalnya ya, Perlindungan. perlindungan saksi dan lain sebagainya, perempuan itu akan lebih mau melakukan ya pelaporan, gitu ya. Pokoknya semua tindakan-tindakan anti korupsi daripada laki-laki. Kalau misalnya kayak melakukan transparansi gitu ya, misalnya terkait dengan anggaran atau terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan misalnya di DPR, memberikan laporan ini loh yang sudah dikerjakan oleh saya sebagai anggota DPR, itu termasuk nggak sih tindakan anti korupsi? Masuk dong, itu masuk ya? semua. Jadi termasuk akuntabilitas kerja gitu ya, udah ngapain aja selama setahun ini. Artinya adalah kalau kita sekarang masih melihat bahwa angka korupsi itu tinggi, itu berarti norma injunktifnya bermasalah deh. Artinya adalah masih belum ada dorongan yang kuat dari sesama kolega di lembaga negara ini untuk tidak melakukan korupsi. Halo semua, bertemu lagi di podcast Polsci Talks UI, podcast obrolan ilmu politik bersama akademisi dan praktisi. Bersama saya, Delia Wildianti, peneliti di Puskapol sekaligus koordinator klaster riset inklusi sosial dan politik. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita akan membahas isu tentang korupsi dan gender di Indonesia. Tentu saya nggak sendirian, di sini sudah ada yang menemani. Ada Mbak Winda. Mbak Winda adalah dosen di Departemen Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan beliau juga adalah tim peneliti Puskapol di dalam riset korupsi dan gender di Indonesia. Nah, Mbak Winda, ini kan kita sudah menjalankan proses pemilu ya kemarin di bulan Februari untuk Pilpres dan Pileg 2024. Lalu di November ada Pilkada 2024. Momennya menjadi pas untuk membicarakan isu terkait dengan korupsi gitu. Karena biasanya banyak para pejabat publik yang kemudian tiba-tiba OTT KPK gitu, atau misalnya tiba-tiba terindikasi melakukan korupsi dan lain sebagainya gitu. Nah, hari ini kalau misalnya kita lihat misalnya di DPR RI itu sudah ada komposisinya kan yang terpilih sebagai anggota legislatif. Untuk perempuan itu di tingkat DPR RI ada 22%, di tingkat DPD itu ada 37%, dan di tingkat DPRD provinsi itu ada sekitar 19%, di bawah 20% gitu. Nah, kita sebetulnya mau melihat gitu ya, dengan keberadaan para pejabat publik yang sudah terpilih lewat proses pemilu yang katanya demokratis gitu ya. Kan pemilu demokrasi prosedural gitu, tapi kita nggak tahu ya demokratis atau enggak gitu. Nah, hasil dari proses pemilu itu ada pejabat publik yang terpilih, dan kita mau lihat sebetulnya apakah akan ada potensi-potensi untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya. Kita juga mau melihat gitu ya lebih jauh apakah keberadaan perempuan atau laki-laki gitu di posisi pejabat publik itu mempengaruhi tindakan korupsi dan anti korupsi atau misalnya sama aja gitu. Nah, berkaitan dengan itu teman-teman semuanya, kita akan bicara beberapa topik dengan Mbak Winda. Pertama, Mbak Winda, sebetulnya kalau dari riset yang telah Mbak Winda lakukan bersama dengan tim Puskapol UI, itu seperti apa sebetulnya tren atau bentuk korupsi yang seringkali terjadi gitu oleh pejabat publik? Terima kasih Del atas pengantar pembukanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara podcast yang katanya keren banget ini. Dan ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara di podcast ini, karena ini jadi salah satu media gitu ya untuk mempublikasikan riset-riset yang sudah kita lakukan pastinya ya sejak 2 tahun yang lalu.
terkait dengan gender dan perilaku korupsi dan termasuk juga perilaku anti korupsi. Nah, tapi ini awalnya saya disclaimer dulu ya bahwa penekanan lagi nih, saya latar belakangnya adalah psikologi ya. Jadi tapi kebetulan ada di lab psikologi politik yang mana memang itu irisan antara psikologi dan politik dan nantinya penjelasan-penjelasan saya mungkin akan lebih banyak dari perspektif psikologi gitu ya. Jadi semoga bisa kasih penjelasan segar ke audiens viewers dari podcast ini yang pasti sebagian besar itu memang adalah political enthusiast. Jadi kalau kita berbicara tadi pertanyaannya soal peran gender gitu ya dalam perilaku korupsi dan korupsi itu sebenarnya kompleks gitu ya. Nggak bisa dijawab ada pengaruhnya nggak sih gender terhadap perilaku korupsi? Iya atau tidak? Nggak ada. Itu nggak bisa dijawab seperti itu. Penjelasannya sangat kompleks dan panjang. Tapi sebelum masuk ke situ mungkin kita perlu lihat dulu tren kasus korupsi dan bagaimana perbedaan gender itu terlihat atau tidak gitu ya. Jadi kalau menurut data yang ada, saya lihat contekan sedikit ya, ini banyak angka-angka agak susah di memorize-nya. Jadi kalau misalnya menurut laporan ICW, ada 271 kasus dengan 580 tersangka tahun 2019, dan jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat di tahun 2020, menjadi 444 kasus dengan 875 tersangka, dan kemudian meningkat lagi menjadi 533 kasus dengan 1173 tersangka pada tahun 2021. Secara umum seperti itu, trennya sampai sekarang juga masih meningkat. Dan kalau dari data KPK juga nih baru tadi saya lihat lagi ya, sejak 2004 hingga 2024 terdapat 358 orang pelaku korupsi dari anggota dan pimpinan, pimpinan DPR RI dan DPRD gitu ya. Yang paling tinggi pelonjakannya tahun 2018 yaitu sejumlah 103 orang. Menariknya adalah jumlah gender, maksudnya kalau kita lihat jumlah pelaku korupsi berdasarkan gender itu ditemukan 62 diantaranya misalnya di antara tahun 2004 sampai 2023 itu ya ada sekitar 73 kasus khusus untuk DPR, 62-nya adalah laki-laki dan 11-nya adalah perempuan. Nah ini artinya apa nih? It sounds promising ya, jadi kayaknya perempuan ini kok bisa lebih sedikit? Lebih sedikit gitu, ini kayaknya perempuan ini memang ini ya integritasnya tinggi gitu ya, karena datanya menunjukkan bahwa perempuan itu jauh lebih sedikit ya dari laki-laki yang terlibat di kasus korupsi, terutama ini di konteks DPR RI gitu ya. Dan di konteks penyelenggara pemilu, data yang kita temukan juga menunjukkan bahwa di antara tahun 2004 hingga 2019 dari 18 kasus korupsi di KPU, 29 pelakunya adalah laki-laki dan satunya perempuan, sedikit. Di antara tahun 2013 hingga 2023 dari 13 kasus korupsi di Bawaslu, 12 laki-laki, 4 perempuan, 11 tanpa identitas gender yang jelas. Jadi masih tetap lebih sedikit gitu ya. Jadi overall gitu ya, secara umum dari data-data tren korupsi ini kita menemukan pola bahwa perempuan itu lebih sedikit jumlahnya daripada laki-laki. Itu menarik ya untuk dikaji ya. Nah, pertanyaannya kan apakah itu berarti perempuan itu lebih berintegritas gitu ya. Betul. Bisa kita harapkan untuk memberantas korupsi atau enggak. Betul. Gitu. Betul. Jadi kalau untuk membahas itu saya akan coba jelaskan hasil riset ya. Ini mau langsung aja nih. Boleh. Atau mungkin tadi kan sebetulnya apakah pelaku korupsi perempuan kan tadi lebih sedikit daripada laki-laki. Apa ini berkaitan dengan integritasnya lebih tinggi atau justru misalnya perempuan gak banyak di posisi-posisi yang strategis gitu ya, baik itu di parlemen atau misalnya di penyelenggara pemilu dan di institusi-institusi politik lainnya. Apakah justru karena itu atau ada faktor-faktor lain gitu. Nah, Mbak Winda tadi udah sebutkan bahwa Mbak Winda terlibat dalam riset korupsi dan gender dan mungkin akan menceritakan hasil temuannya seperti apa. Apakah emang ada pengaruhnya nih gitu ya antara
tadi perempuan lebih sedikit dengan aspek-aspek itu, faktor pendukungnya apa gitu ya? Apakah gender itu berpengaruh pada tindakan korupsi dan anti korupsi? Mungkin Mbak Winda bisa cerita tentang itu. Oke. Sebelum bahas tentang temuan riset, mungkin kita bisa ulas sedikit apa yang literatur sebutkan gitu ya tentang hubungan gender dan korupsi dulu ya. Temuannya itu mix ya, jadi tidak konsisten. Beberapa riset menunjukkan bahwa memang perempuan itu less likely, jadi ya cenderung tidak mau terlibat dalam aksi-aksi tindakan korupsi. Penjelasannya kalau secara psikologis ya, pertama itu perempuan itu cenderung punya takut mengambil risiko. Jadi istilahnya risk aversiveness-nya tinggi. Ya, jadi dia menghindari risiko dan itu menyebabkan dia less likely untuk mengambil perilaku berisiko. Kenapa perempuan itu tidak takut mengambil risiko? Ya, penjelasannya kalau kita lihat secara sosial gitu ya, karena memang support sistemnya kurang kan. Kalau perempuan itu kalau dia itu melakukan sebuah perilaku berisiko dan kemudian dia kena dampak dari perilakunya itu, dia harus taking the blame sendirian gitu ya, tanpa banyak support sistemnya gitu ya, dan itu hukuman dari masyarakat terhadap perempuan yang berbuat salah itu lebih tinggi daripada laki-laki. Iya kan? Kenapa? Ya karena kita punya tuntutan ideal yang lebih tinggi daripada kepada perempuan daripada laki-laki. Kalau dia salah, jadi lebih harsh punishment-nya gitu ya. Itu pertama, makanya dia jadi kurang, ya pokoknya nggak tertarik lah, maksudnya jadi nggak mau aneh-aneh gitu ya, aneh gitu kan. Terus yang kedua itu juga tadi terkait dengan, saya sempat sebutkan juga sedikit terkait dengan tuntutan norma gitu ya. Jadi kita ada ada tuntutan norma bahwa perempuan itu harus jujur, harus bertanggung jawab, harus berintegritas gitu ya, harus punya nilai moral, harus jaga diri gitu ya, nggak membuat malu keluarga dan lain sebagainya. Sebenarnya itu mungkin juga ada tuntutan pada laki-laki, tapi tuntutan untuk conform dengan norma itu lebih tinggi pada laki-laki, perempuan maksud saya, daripada laki-laki. Jadi ada tuntutan nilai moral dan kemudian juga motivasi untuk memenuhi tuntutan itu lebih tinggi juga daripada perempuan, daripada laki-laki. Penjelasan berikutnya adalah terkait juga dengan akses pada power gitu ya, dan akses pada power lah. Jadi soal status gitu ya. Jadi kita tahu bahwa perempuan itu biasanya dalam berbagai setting organisasi berada dalam tingkatan kekuasaan yang lemah gitu ya. Maksudnya tidak punya kontrol yang cukup tinggi gitu kan terhadap kekuasaan gitu. Sehingga ketika dia dalam organisasi tertentu, termasuk juga misalnya DPR, KPU, Bawaslu, politik ya. Iya, mau korupsi atau enggak itu keputusannya nggak ada di tangan dia. Aksesnya nggak ada gitu ya. Karena dia nggak punya akses gitu kan. Jadi bukan karena dia nggak mau, tapi ya bisa jadi karena aksesnya nggak ada. Dan pada akhirnya ya kalau dia nggak dilibatkan, ya dia nggak melakukan aksi korupsi. Itu kenapa kita menemukan tren secara umum adalah perempuan itu lebih sedikit melakukan korupsi. Dan kemudian ya kalau kita lihat secara realistis gitu ya mungkin memang karena jumlah perempuan di DPR dan lembaga pemerintahan atau jabatan publik lainnya memang lebih sedikit. Kalau jumlahnya sama banyak bisa jadi ya sama aja kemungkinannya, kan. Tapi ya karena jumlah perempuannya lebih sedikit gitu ya. Jadi itu satu group of research gitu ya yang bilang bahwa perempuan itu lebih rendah intensi melakukan korupsinya daripada laki-laki. Itu secara teoritis ya Mbak? Secara teoritis. Nah tapi di sisi lain ada yang bilang bahwa ya enggak kok, perempuan itu sama laki-laki sama aja intensinya untuk melakukan korupsi. Ini tergantung pada beberapa faktor. Misalnya gitu. Satu misalnya tergantung tadi ya statusnya. Ya. Kalau statusnya itu tinggi dan dia punya akses, punya kontrol,
terhadap pengambilan keputusan dan ada kesempatan, dia akan melakukan itu. Dan dia akan melakukan itu. Ada datanya di beberapa negara gitu ya. Jadi dibandingkan nih status perempuannya yang rendah, yang nggak punya kontrol gitu ya, sama statusnya yang lebih tinggi. Temuannya kalau di statusnya lebih tinggi, intensinya akan kurang lebih sama aja. Terus yang kedua soal ini juga sih, misalnya punishment gitu kan. Kalau punishmentnya itu lemah. Iya kan? Perempuan juga akan sama aja dengan laki-laki. Karena tadi yang menganggap perempuan itu kurang kecenderungan korupsinya lebih rendah daripada laki-laki, karena asumsinya hukumannya yang akan dia terima oleh perempuan itu tinggi. Iya kan? Tapi kalau ternyata konsekuensinya lemah, mau perempuan atau laki-laki sama aja. Iya kan? Sama aja. Jadi sama-sama nggak memberikan efek rasa takut atau jerak gitu kan. Ya, jadi gitu ya Delia, ada faktor hukuman yang lemah gitu ya, itu membuat efek gender itu nggak kelihatan. Tadi seperti yang kita bahas sempat di awal bahwa kalau seandainya hukumannya itu keras gitu, perempuan itu akan mendapatkan beban hukuman yang lebih besar daripada laki-laki. Makanya dia takut untuk mengambil resiko. Tapi kalau ternyata hukumannya itu lemah gitu ya kenapa harus takut gitu kan? Toh saya juga nggak akan mendapatkan hukuman yang berat gitu kan. Jadi tetap dilakukan. Faktor terakhir adalah itu soal norma lagi nih. Jadi soal bagaimana sebenarnya efek gender terhadap perilaku korupsi itu tergantung dari normanya apa. Bergerak dari ide bahwa perempuan itu cenderung ikut norma gitu ya, karena ada tuntutan di masyarakat kita perempuan itu harus lebih get along. Jadi lebih patuh gitu. Jadi lebih patuh ya kan. Jadi tergantung normanya gitu ya. Kalau memang normanya menunjukkan bahwa korupsi itu enggak dibenarkan dan hukumannya itu keras gitu, dia akan ikut sama juga. itu gitu. Tapi jadi tergantung norma yang berlaku di masyarakat. Tergantung norma yang berlaku gitu. Tapi kalau normanya ternyata tidak benar-benar menolak korupsi, ya perempuan juga akan mengikut itu, norma itu gitu kan. Kenapa harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan norma? Iya kan? Karena memang dia ada kecenderungan ada tuntutan gitu ya untuk memenuhi ekspektasi norma sosial yang ada seperti itu. Jadi secara teoritis gitu ya Mbak, ada perbedaan juga gitu dalam melihat hubungan gender dengan korupsi gitu ya. Tadi ada beberapa faktor gitu dilihat dari norma yang berlaku di masyarakatnya itu seperti apa, aksesnya perempuan punya lebih banyak akses atau enggak gitu. Ternyata kan selama ini ya perempuan nggak banyak akses, makanya dia nggak melakukan korupsi gitu. Lalu juga di sisi yang lain ada tergantung statusnya dia gitu, lalu juga punishmentnya tinggi atau misalnya rendah, dan yang terakhir itu tergantung norma yang berlaku di masyarakat. Kalau normanya positif terhadap korupsi ya bisa jadi dia ikut, tapi kalau misalnya norma itu beranggapan korupsi itu adalah hal negatif, maka perempuan juga cenderung lebih patuh gitu terhadap norma itu. Menarik banget ini dari sisi yang teoritisnya ya Mbak Winda ya. Dari literatur yang sudah ada dan itu udah banyak diriset di berbagai negara juga. Nah di Indonesia memang sedikit banget gitu ya yang mau melihat relasi antara gender dengan korupsi. Gitu. Nah, dari temuan riset yang sudah ada itu menunjukkan, mengkonfirmasi literatur yang mana nih Mbak Winda? Dari yang tadi itu gitu ya, faktor apa gitu yang kemudian mempengaruhi atau ada pengaruhnya atau enggak gitu. Ya, itu kan jadinya menunjukkan pertanyaan berikutnya kan kalau di Indonesia jadi gimana ikut group of research yang pertama yang bilang itu memang perempuan cenderung nggak mau melakukan korupsi, atau group of research yang kedua itu tergantung banyak hal gitu kan. Untuk menjawab pertanyaan ini itu ya saya dan teman-teman Puskapol sama Delia juga gitu ya, melakukan survei gitu ya. Survei, salah satunya survei kita juga ada wawancara, kemudian survei gitu ya ke anggota KPU, Bawaslu gitu ya. Wawancara ke anggota legislatif juga gitu ya. Harapannya sih waktu itu mau wawancara anggota legislatif juga ya, tapi
karena Survei. maksudnya survei ke anggota legislatif, tapi karena masalah waktu itu udah deket pemilu gitu ya, jadinya agak susah. sibuknya minta ampun ya. Jadi kita nggak bisa ya terkendala untuk mengambil data survei di anggota legislatif gitu ya, DPR ataupun DPRD. Dan akhirnya tapi kita dapat data survei dari anggota KPU, Bawaslu gitu ya, dan sebenarnya kalau secara teoritis ya itu bisa menggambarkan pola dimanapun sih, nggak hanya di lembaga penyelenggara pemilu. Representasi pejabat publik gitu ya. Representasinya pejabat publik, jadi nggak masalah. Tetap bisa kita pakai untuk menjelaskan perilaku korupsi di berbagai pejabat publik gitu ya. Nah di survei ini saya akan lebih mengulas lebih banyak tentang survei ya, dan nanti akan menambahkan beberapa temuan wawancaranya. Di survei ini kita lebih digerakkan pada pertanyaan untuk melihat efek gender. Nah kerangka teoritis yang kita pakai itu namanya adalah Theory of Planned Behavior. Ini teori klasik banget di psikologi. Intinya di sini adalah kita mau melihat perilaku dari beberapa faktor. Misalnya seperti sikap. Sikap itu lebih pada evaluasi kita terhadap sesuatu positif atau negatif. Kemudian kalau dalam hal ini berarti sikap terhadap korupsi, ya kan? Apakah kita cenderung menilai korupsi itu sebagai sesuatu yang positif atau negatif, ya kan? Terus yang kedua kita juga melihat peranan yang namanya norma. Ini dari tadi beberapa kali saya sebut norma gitu ya. Karena emang kayaknya kalau soal korupsi ini ya everything about norms gitu ya, karena penegakan hukumnya ada, hukumnya ada gitu, tapi tetap aja orang melakukan itu kayaknya memang tergantung bagaimana masyarakat menilainya gitu ya. Betul. Dan kadang ada praktik-praktik korupsi yang dinormalisasi. Betul. Itu kan menjadi norma baru. Itu norma baru kan. Belum lagi kita ngomongin budaya dan lain sebagainya, budaya terima kasih, pungli gitu kan. Kita menganggapnya itu sebagai tanda terima kasih bagi sebagian orang kan. Ngasih hadiah ke dosen. Kasih hadiah gitu-gitu kan. Itu kita anggap sebagai suatu hal yang biasa gitu. Jadi mungkin bisa jadi ya norma di masyarakat tuh belum benar-benar kayak menolak gitu. Secara tegas menolak korupsi itu tidak boleh dalam bentuk apapun. Dan sebesar apapun gitu ya. Oke, besar nggak boleh tapi kecil boleh lah gitu. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Nah Mbak. itu kan kita kalau ngomongin korupsi kan macam-macam ya. Ada korupsi skala besar ya kan yang melibatkan yang terjadi mungkin pada saat penganggaran gitu kan, kemudian juga tender proyek gitu ya, itu lebih melibatkan banyak pihak gitu ya, manipulasi kebijakan dan lain sebagainya, atau grand corruption corruption istilahnya kan, atau ya petty corruption itu ya kayak pungli atau enggak uang gratifikasi gitu-gitu kan. Kalau ngasih tas Hermes atau Dior itu apa ya? Grand corruption atau petty? Itu kayaknya petty masih ya. Karena kalau grand corruption meskipun itu mahal ya. Meskipun mahal. Karena grand corruption itu kalau definisinya kan sudah melibatkan banyak pihak ya. Dan itu memang terencana, terstruktur dan sistematis gitu. Itu ya. Jadi sepertinya jangan-jangan kita memang nggak punya penolakan yang tegas gitu ya tentang korupsi itu nggak boleh dalam bentuk apapun dan sebesar apapun gitu ya. Jadi makanya di sini norma ini jadi penting untuk dilihat menurut saya. Kenapa saya jadinya kepikiran waktu itu kayaknya kita pakai teori ini aja deh untuk mengujinya. Nah berbicara tentang norma di sini tuh yang kita lihat waktu itu ada dua jenis nih. Jadi ada namanya norma deskriptif, ada yang namanya norma injunctive. Bedanya apa? Norma deskriptif itu adalah soal persepsi kita tentang kebanyakan orang melakukan apa. What most people do. Ya, saya jelaskan dulu yang kedua. Norma injunctive itu adalah persepsi kita tentang apa yang orang-orang harapkan kita kepada lakukan. What most people expect us to do. Ya, jadi bisa jadi nih dua norma ini sejalan. Orang-orang menolak korupsi dan harapannya kita juga nggak melakukan korupsi, ya kan? Tapi bisa jadi nggak sejalan. Norma injunktifnya nggak boleh kamu korupsi,
Tapi norma deskriptifnya Bang, semua orang korupsi. Iya, kan? bisa Gitu jadi, kan? bisa jadi. Jadi itu bisa jadi sejalan, bisa jadi nggak sejalan gitu. Itu kenapa jadinya dibagi, ada divariasiin pengaruh norma ini. Nggak cuma dilihat kayak set of rule-nya, itu kayak harapan kita, aturannya seperti apa gitu ya. Oh nggak boleh korupsi, apalagi terkait korupsi ini pasti norma yang diharapkan nggak boleh. Tapi kebanyakan Nyatanya, kenapa? Gitu kan. Nah, jadi harus dibedakan keduanya ini gitu. Mana yang lebih berperan? Itu yang mau dilihat ya, norma deskriptif ini atau norma injunktif ini. Itu ya. Jadi udah 3 tuh. Yang satu lagi adalah yang kita lihat istilahnya itu perceived behavioral control gitu ya. Itu adalah persepsi seberapa kita bisa mampu melakukan sesuatu, dalam hal ini perilaku tertentu gitu ya. Kalau kita merasa bahwa kita bisa melakukan sesuatu, kita akan melakukan itu. Tapi misalnya, walaupun kita punya sikap yang negatif terhadap perilaku korupsi, normanya bilang bahwa kita harusnya nggak melakukan korupsi, tapi kemudian kita merasa nggak punya daya untuk menolak korupsi karena saya di bawah tekanan. Misalnya. Korupsi atau enggak itu bukan keputusan saya, tapi keputusan pimpinan misalnya kan. Itu bukan keputusan saya untuk korupsi atau enggak. Kalau seperti itu bisa jadi orang tetap melakukan korupsi, ya kan misalnya. Berarti bisa dibilang lingkungannya, environment-nya ya. Iya, jadi seberapa dia merasa mampu memutuskan saya mau melakukan apa. Gitu ya, apalagi misalnya ya kalau di anggota DPR gitu kan katanya harus ada sumbangan apa gitu ke partai ya. Jadi walaupun dia nggak mau, tapi ya ini gimana ini mau harus ngasih sesuatu gitu kan. Betul, jadi harus keputusan korupsi atau enggak itu nggak benar-benar ada di saya gitu. Walaupun sebenarnya ya harusnya you take the control gitu kan. Perilaku kamu yang menentukan ya kamu gitu. Cuman ternyata ada variasinya, persepsi seberapa kita bisa mengontrol perilaku kita, gitu kan. Nah, itu jadinya diukur juga jadi prediktor keempat gini ya. Jadi ada 4 prediktor ini yang kita coba lihat untuk menjelaskan intensi 2 hal, intensi melakukan korupsi dan intensi melakukan anti korupsi. Tindakan anti korupsi. Tindakan anti korupsi. Jadi 2 hal yang berbeda ya, karena ya bisa jadi orang gak mau melakukan korupsi, tapi dia belum tentu mau melakukan tindakan anti korupsi. Iya kan? Tadi norma, lalu ada sikap dan perceived behavioral control. 3, cuma normanya ada 2 tadi. Jadi 4. Dan kemudian juga dilihat gender kan sebagai variabel utama yang dilihat kan. Jadi ada gender, kemudian 4 variabel. Dan kalau kita ngomongin riset itu ada kayak dependent variable gitu yang mau kita jelaskan apa variabel akhirnya, dan itu adalah intensi melakukan korupsi dan melakukan tindakan anti korupsi. Nah, untuk menguji variabel mana yang lebih berperan, itu kita melakukan survei ke anggota KPU dan Bawaslu. Total ada 200-an responden ya yang terlibat, dan jumlahnya kita proporsionalkan, laki-laki dan perempuannya mengikuti persentase proporsi gender yang aktual gitu ya. Dan itu kita cari secara purposif dan convenience ya. Dan temuannya adalah dari jeng-jeng gitu enggak? Temuannya adalah harus ada iklan dulu. Kita sambung setelah iklan berikut enggak ya? Oke, jadi dari 4 atau 5 lah ya dari gender, termasuk gender 5 variabel ini, dari 5 variabel yang kita ukur, yang berperan memprediksi intensi melakukan korupsi itu cuma norma injunktif dan sikap. Ada 2 ya. Ada 2. Tadi untuk mengingatkan, norma injunktif itu adalah persepsi tentang seberapa itu orang-orang memang mengharapkan kita melakukan korupsi atau enggak, dan efeknya itu adalah ya kalau orang-orang bilang itu boleh gitu ya, orang intensinya akan lebih tinggi pastinya. Dan sikapnya juga gitu, kalau menganggap bahwa korupsi itu ya acceptable, bisa diterima gitu ya, dia akan lebih cenderung melakukan korupsi, ya kan? Itu make sense ya. Dan ternyata kalau kita lihat
deskriptif analisisnya gitu ya, sikapnya itu ya cenderung netral sampai positif gitu ya, enggak bener-bener negatif gitu. Enggak strongly against it gitu kan. Nah, ini kan jadi tanda tanya juga nih ya, sikapnya enggak bener-bener menolak gitu ya. Itu dua ya, norma injunktif dan sikap. Nah, bagaimana dengan perceived behavioral control? Itu juga enggak. Jadi karena balik lagi tadi kan pertanyaannya yang saya bahas tadi, bahwa perceived behavioral control itu soal seberapa kita mempersepsikan kita bisa melakukan sesuatu, dan ternyata memang melakukan korupsi atau enggak itu ternyata enggak di bawah kendali saya gitu kan. Dan kemudian terkait dengan norma indeskriptif juga enggak. Dan yang menarik adalah gender. Ini variable of interest kita kan ya. Gender itu ternyata juga enggak. Jadi baik laki-laki atau perempuan itu tidak ada perbedaan intensi melakukan korupsi secara signifikan. Secara generalnya seperti itu ya. Itu temuan pertama. Ini kayaknya mulai kecewa nih penonton ya. Ya gimana ini? Ternyata ada bedanya. Ternyata nggak ada bedanya ya intensi melakukan korupsi pada laki-laki dan perempuan. Apakah itu berarti isu pelibatan perempuan lebih banyak di ruang publik itu omong kosong gitu kan? Itu pertanyaannya begitu ya. Kan? Wah, jangan dipotong sampai sini. Tapi ada kelanjutannya. Lanjutannya ya. Ternyata temuannya itu menjadi lebih menarik ketika kita juga mengukur intensi melakukan tindak anti korupsi sebagai outcome variable kita deh. Jadi nggak cuma ngelihat bagaimana variabel-variabel ini menjelaskan intensi melakukan korupsi, kita juga melihat bagaimana variabel-variabel ini menjelaskan intensi melakukan tindakan anti korupsi. Dan temuannya, kembali sikap berperan, kembali norma injunktif berperan, dan yang ketiga yang menjadi fokus utama kita yang kita tertarik untuk lihat adalah gender. Ada perannya. Ada perannya. Dan temuannya adalah intensi melakukan atau terlibat dalam tindakan anti korupsi itu lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki secara signifikan. Gitu ya. Jadi perempuan lebih punya intensi yang kuat untuk terlibat dalam tindakan anti korupsi. Betul. Daripada laki-laki gitu ya. Berarti ada bedanya sebetulnya ya dari sisi yang anti korupsinya. Anti korupsi. Nah, ini menjadi menarik untuk melihat bahwa ketika kita berbicara korupsi mungkin terlalu banyak gitu ya. Faktor yang menjelaskan gitu kan. Tadi saya bilang kan dia statusnya apa, lalu kemudian ini di bawah kendali dia atau enggak. Kalau dia tadi kita barusan ngobrol soal ini perempuan ini soal dinasti politik tadi Del. Jadi perempuan masuk ke politik bisa jadi karena dinasti politik. Apakah berarti itu dinasti politik bagus untuk perempuan gitu kan? Ya mungkin secara representasi iya gitu, tapi secara ide enggak gitu karena dia berada di bawah pengaruh yang memberikan jalan kepada dia kan. Jadi ya itu berarti dia di bawah kontrol seseorang kan. Nah, itu berarti ya untuk melakukan korupsi atau enggak itu jadi tidak sepenuhnya dalam kendali individu gitu, dalam kendali dirinya. Tapi kalau kita ngomongin anti korupsi gitu ya, ternyata perempuan tuh lebih punya mau dan punya kontrol. Secara individu ya. Secara individu, dan dia lebih merasa saya mampu, saya bersedia melakukan itu dan saya yakin saya bisa melakukan itu. Nah, artinya apa deh? Artinya di sini adalah perempuan itu bisa jadi agent of change untuk anti korupsi, untuk mengatasi kasus korupsi ini. Gitu. Kalau mereka diberikan, kalau kita punya mekanisme pelaporan yang bagus, misalnya ya, perlindungan saksi dan lain sebagainya, perempuan itu akan lebih mau melakukan pelaporan gitu ya. Pokoknya semua tindakan-tindakan anti korupsi daripada laki-laki. Mungkin kalau laki-laki berarti dari data ini ya mungkin lebih ignorance, ya udahlah, ya biasalah, ya teman saya lah, bukan urusan saya gitu. Mbak Winda tadi menarik, ternyata perempuan bisa berkontribusi dalam intensi anti korupsinya ya. Nah, tindakan-tindakan anti korupsi itu kan tadi Mbak Winda misalnya bilang pelaporan, berani untuk melaporkan gitu ya. Kalau misalnya ada kasus korupsi itu tindakan anti korupsi. Kalau misalnya kayak
melakukan transparansi gitu ya, misalnya terkait dengan anggaran atau terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan misalnya di DPR, memberikan laporan ini loh yang sudah dikerjakan oleh saya sebagai anggota DPR, itu termasuk nggak sih tindakan anti korupsi? Masuk dong, itu Masuk masuk ya? semua. Jadi termasuk akuntabilitas kerja Oke. gitu ya, udah ngapain aja selama setahun ini, Oke. anggaran, penghasilan yang didapatkan itu dipakai untuk apa aja, itu termasuk di situ. Dan termasuk juga ya mungkin dalam tingkatan yang paling tinggi tuh ya sampai kayak ngajakin ya. Oke, Iya ngajak kan? orang Ngajakin untuk orang untuk menolak ini. Iya. politik uang Iya misalnya. begitu. Ya itu Oke. pastinya Menolak proyek-proyek Iya. nggak jelas, Iya. menghindari yang seperti itu. Itu kan Oke. itu sudah melibatkan power dan influence ya. Oke. Itu yang paling rumit pasti itu. Tapi ya semua tingkatan level yang saya maksud intensi tindakan anti korupsi sini Oke. adalah semua tingkatan level. Oke, iya menarik. Oke, nah tadi selain soal temuan-temuan ternyata peran perempuan itu bisa di dalam intensi anti korupsi gitu ya. Dalam aspek lain seperti apa Mbak? Apakah misalnya kalau kita sekarang udah punya 22% perempuan di parlemen gitu ya. Kira-kira perempuan bisa melakukan apa untuk mendorong agenda-agenda anti korupsi itu? Nah, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi dari temuan riset ini kita kan bisa lihat bahwa gender matters ya. Jadi kita nggak bilang bahwa gender itu nggak punya pengaruh sama sekali. Dan hal ini berarti kita harus tetap terus mengupayakan representasi perempuan yang cukup gitu ya di ruang-ruang institusi publik kita. Karena memang perempuan punya peranan yang penting gitu ya. Kalau dari temuan kita ini untuk melakukan tindakan-tindakan anti korupsi. Nah, cuman kan memang melakukan tindakan anti korupsi ini tuh bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya. Misalnya tadi pelaporan, menjadi akuntabel gitu ya. Perlu ada support sistemnya gitu ya, yang memberikan ruang bagi orang-orang yang tertarik untuk melakukan tindakan anti korupsi tadi gitu yang seperti Adele sebutkan gitu ya. Nah, ini berarti di di institusi-institusi negara kita itu kita perlu punya sistem pelaporan yang jelas, perlindungan saksi yang baik gitu ya, dan kemudian sistem akuntabilitas yang baik juga gitu ya, harus transparan, itu uang-uang perjalanan dinas, pelaporannya seperti apa gitu kan, harus diperjelas semuanya itu. Nah, kalau di DPR tuh lamsam. Jadi Jadi gimana tuh lamsam? Lamsam tuh misalnya anggaran untuk reses 250 juta misalnya, ya udah pelaporannya cuma cap aja. Nah, itu kan gitu. Apa sih Mbak biasanya perjalanan dinas gitu ya. Kayak gitu. Iya, itu kan nggak ada pertanggungjawaban yang lebih detail. Kan kayak gitu. Nah, jadi itu harus dibuatkan sistemnya seperti itu. Selain juga tadi kalau kita berbicara selain peran gender, itu norma injungtif itu terutama punya peranan yang sangat penting juga, konsisten gitu ya, baik perilaku korupsi maupun perilaku anti korupsi. Norma injungtif itu berperan secara signifikan. Artinya adalah kalau kita sekarang masih melihat bahwa angka korupsi itu tinggi, itu berarti norma injungtifnya bermasalah deh. Artinya adalah masih belum ada dorongan yang kuat dari sesama kolega di lembaga negara ini untuk tidak melakukan korupsi. Gitu. Karena itu yang berperan gitu. Dan artinya apa? Kita masih banyak yang abai gitu. Kita belum punya strong feeling gitu ya. Karena kan korupsi ini orang kan masih menganggapnya itu kayak gray area gitu ya. Karena dan ada yang namanya istilahnya kan moral compensation ya. Jadi kalau seandainya kita tidak bermoral di satu hal, kita bisa alihkan moral yang lain ke yang lain. Katakanlah saya korupsi tapi saya ngasih ke masjid, ngasih anak yatim. Betul. Itu bisa mengurangi rasa bersalah itu. Mengurangi rasa berdosa. Itu ada penjelasan psikologisnya Mbak Linda. Compensation namanya. Karena ada beberapa praktik, misalnya ada pejabat publik yang ternyata dia terlibat dalam kasus corruption, tapi ternyata dia umroh berkali-kali. That's moral compensation. Gitu. Jadi baik itu kelihatannya ya Mbak. Baik. Jadi dan makanya juga objection, penolakan terhadap korupsi itu tidak terlalu kuat. Ada yang sempat bilang kan
korupsi bikin semua orang bahagia. Kenapa enggak? Kenapa dilarang? Nah, itu sempat viral. Boleh di-mention nggak Nah, jangan itu Jangan, sebelah ya. itu Itu viral juga dia lagi. Jadi maksudnya adalah memang kita belum punya strong feeling gitu untuk against corruption ini, karena itu memang gray area buat masyarakat culture kita gitu loh. Kita boleh nggak sih melakukan ini gitu? Karena kan ini bikin semua orang bahagia dan ini bisa membantu. Ada yang bilang menggerakkan roda ekonomi lah, pelumas. Iya. Kalau di pemilu saya sempat dengar ketika melakukan pelatihan kemarin, ternyata politik uang itu dianggap oleh penyelenggara pemilu sebagai daya ungkit untuk peningkatan partisipasi politik. Betul. Gitu. Terus kayak kenapa partisipasi politik harus daya ungkitnya adalah politik uang? Kenapa bukan sosialisasi yang baik dan lain sebagainya? Betul. Jadi artinya masih dinormalisasi, dibenarkan gitu. Betul, belum lagi kemarin juga saya sempat dengar itu, ya sebenarnya dengar setiap kali pemilu ya, bagi-bagi uang gitu, amplop sebelum pemilihan gitu ya polisi atau aparat gitu nggak benar-benar mau memberantas gitu, stop karena ya itu dianggap ya ini pesta demokrasi, biarkan semua orang menikmati. Iya, menikmati gitu, berpesta gitu. Jangan berpesta cuman elitnya doang, rakyat juga berpesta gitu dengan dapetin amplop-amplop sekali 5 tahun ini. Apalagi kalau jumlahnya lumayan, dan itu juga kan pemilih ini juga makin lama makin pinter gitu ya. Maksudnya pinter tanda kutip ya. Maksudnya ya semua diterima. Kan ada 50.000 diterima, 100.000 diterima, 250.000 diterima, apalagi 500.000 diterima. Yang dipilih siapa nanti ya biasanya yang paling gede sih. Tapi maksudnya ada semua tetap diterima. Jadi jumlah yang diterima itu tetap signifikan sebenarnya ya. Kalau kita lihat dalam satu hari bisa dapat berapa gitu kan. Iya Mbak Wida, saya dengar kalau misalnya sekarang serangan fajar itu dari 50.000 sampai 500.000. Iya kan. Dan itu 50.000 terjadi kenaikan gitu serangan fajar dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu juga di podcast biaya politik di Indonesia, biaya kampanye untuk pemilu itu di tingkat DPR RI dari 5 miliar sampai 160 miliar. Sangat mahal, dan bagi perempuan ya itu sangat berat gitu, kecuali perempuan-perempuan yang mungkin punya privilege tadi ya, datang dari kelompok-kelompok atau elit ekonomi gitu ya, itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau misalnya perempuan yang datang dari grassroots itu akan semakin susah. Dan kalau misalnya kita tahu biaya politik itu 5 miliar sampai 160 miliar, konsekuensinya apa? Itu bisa memicu terjadinya praktik koruptif kan ya Mbak ya, untuk ngembaliin dana kampanye gitu. Karena kemarin saya ingat sekali dari Partai Nasdem ada yang bicara, ini kayaknya pemilu harus diperpanjang periodenya supaya ada ruang untuk ngumpulin balik biaya kampanye. Gitu. Artinya ini membuat kita miris banget soal norma tadi gitu ya. Memang itu tadi, namanya kita nggak punya strong feeling untuk menolak gitu loh. Karena memang ya itu hal yang kita terima gitu kan. Jadi makanya jadi PR untuk memberantas korupsi ini berat banget gitu ya. Dan selain tadi gender ya kita harus ini mengubah normanya gitu. Dan saya rasa untuk mengubah norma ini mau nggak mau adalah penegakan hukum gitu ya. Jadi hukum ini jadi harus ditegakkan secara benar-benar tegas gitu ya, supaya orang-orang benar-benar merasa bahwa ini nggak bisa kita lakukan. Gitu ya. Jadi kalau penegakan hukumnya masih lemah gitu ya, masih tebang pilih. Apalagi sekarang KPK gitu ya, pimpinannya laki-laki semua. Nah itu, ya kan? Itu masih orang-orang akan menganggap ya nggak apa-apa lah gitu. Oh biarin aja lah gitu kan. Jadi nggak apa namanya, normanya nggak berubah dan itu akan terus berjalan seperti ini sampai tahun-tahun ke depannya gitu. Jadi PR sangat banyak. Nah Mbak Winda, kan tadi perempuan punya kontribusi kelebihan gitu ya, bisa memberikan atau punya intensi yang lebih kuat untuk tindakan anti korupsi. Nah kalau misalnya ada kontribusi itu dari perempuan, apakah menjadi penting kemudian ada banyak perempuan-perempuan yang duduk di posisi strategis, karena dia bisa melakukan tindakan anti korupsi yang bahkan bukan cuma dia lakukan secara individu, tapi juga secara kolektif. Gitu. Pastinya iya. Kita harus terus mendorong itu, perempuan itu masuk ke politik, berada di posisi strategis, karena dia memang punya kapasitas, kemampuan untuk melakukan itu. Nah, cuman balik lagi tadi seperti yang kita bahas, ini sistemnya harus
berikan. Karena nggak mungkin semua orang acting as a hero gitu ya. Maksudnya ya saya mau memberantas korupsi semuanya sendirian. Enggak, itu kan harus ada support yang melindungi mereka untuk melakukan itu. Gitu. Cuman menjadi menarik di sini ternyata memang perempuan itu lebih mau melakukan itu, lebih merasa itu hal yang possible bisa saya lakukan. Oke. Kalau posisi-posisi strategis itu berarti untuk menanggulangi atau memberantas isu grand corruption ya Mbak ya. Dia harus hadir supaya ada tindakan anti korupsi terhadap grand corruption. Misalnya menolak proyek tadi ya yang nakal gitu, atau misalnya menggelembungkan anggaran gitu. Itu mungkin bisa dilakukan untuk yang grand corruption. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang petty corruption, itu perempuan juga berarti bisa berkontribusi di situ ya, atau justru lebih banyak di skala yang kecil? Iya, tadi kalau kita ngomongin soal perilaku korupsi, kan itu gender itu sebenarnya nggak berpengaruh sih. Kalau dari data itu, jadi maksudnya mau laki-laki atau perempuan, kalau ada kesempatan untuk melakukan korupsi ya sama-sama rentan aja gitu. Artinya ya mau petty corruption atau enggak ya sebenarnya ya perempuan juga punya risiko yang sama gitu kan. Jadi berarti yang perlu dilihat adalah hal lain di luar gender. Kalau saya melihatnya seperti kalau yang inisiatif anti korupsi di skala kecil nih? Oh iya, kalau inisiatif anti korupsi itu perempuan lebih mau terlibat itu di semua level. Oke, berarti yang petty corruption ataupun yang grand corruption. Iya, betul. Oke. Jadi dia lebih mau. Jadi untuk melibatkan perempuan lebih banyak di posisi strategis itu for sure itu hal yang harus kita dukung. Oke, itu hal menarik ya teman-teman semuanya berkaitan dengan keterkaitan antara gender dan korupsi. Kalau secara pelaku korupsinya tadi genderless, nggak berperan gitu ya gender. Tetapi dalam inisiatif anti korupsi ternyata punya peran yang signifikan. Jadi kalau misalnya kita bisa menempatkan perempuan-perempuan hadir lebih banyak di politik, lalu juga hadir di posisi-posisi strategis, bisa membantu untuk mengurangi anti korupsi bukan hanya dilakukan secara individu, tapi juga secara kolektif. Tapi itu juga butuh dukungan lingkungan gitu ya, sistem yang juga memberikan perlindungan terhadap perempuan-perempuan yang misalnya mau melaporkan gitu. Karena saya pernah dengar Mbak Winda ada yang namanya teori gender lag, yang bilang bahwa perempuan itu nggak enakan gitu. Jadi kalau mau ngelaporin sesamanya, aduh takut beresiko, takut keluarga saya kenapa-kenapa gitu. Justru khawatir gitu kalau misalnya dia melaporkan tindakan-tindakan mau tapi takut. Nah, gitu itu kan, itu tadi pentingnya sistem itu. Betul. Gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau dia merasa takut berarti kan dia punya keinginan. Iya kan. Betul. Kalau kita nggak punya keinginan ya kita nggak takut, kita nggak berani juga gitu, nggak mikirin, nggak peduli gitu kan. Tapi ketika dia sudah menganggap bahwa aduh mau ngelapor nanti saya gimana, berarti dia sudah kepikiran gitu kan. Nah, itu berarti modal kan. Modal yang kuat gitu yang dimiliki oleh perempuan. Cuman ya sistemnya harus kita bentuk supaya itu melindungi gitu ya, memberikan ruang. Oke Mbak Winda, tadi kita udah banyak ngobrolin tentang keterkaitan ya korupsi dengan gender di Indonesia. Nah, setelah banyak obrolan tadi, kira-kira kalau misalnya bisa disimpulkan gitu ya, seperti apa Mbak Winda melihat topik kita hari ini? Oke, pertama poin yang perlu ditekankan ulang adalah kita perlu meningkatkan representasi perempuan di posisi-posisi penting di jabatan publik gitu ya. Karena memang perempuan itu punya peranan penting dalam menindak perilaku-perilaku korupsi. Dalam hal ini tadi kita melihat tindakan anti korupsi di segala level, mulai dari yang mudah sampai dengan yang berat, yang challenging gitu ya, yang kompleks. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah soal pentingnya norma gitu ya. Kita harus punya strong rejection gitu ya, penolakan kuat terhadap perilaku korupsi, di mana kita secara kolektif harus sadar bahwa korupsi ini tuh punya dampak buruk bagi demokrasi kita, dan semua orang itu harus sepakat untuk tidak melakukan korupsi di tingkatan apapun, sebesar apapun, mau kecil mau besar gitu. Dan pastinya kalau kita ngomongin di tingkatan sistem gitu ya, perlu ada ruang-ruang atau sistem yang jelas untuk pelaporan, misalnya untuk akuntabilitas kerja misalnya gitu ya, atau untuk kontrol monitoring penganggaran dan lain sebagainya. Dan itu ada perlindungan bagi orang-orang whistleblower, saksi-saksi yang ingin melaporkan tindak
tindakan korupsi di lingkungan kerjanya dia, dan itu harus mendapatkan rekognisi gitu ya, jangan dianggap sebagai sesuatu yang ya itu mah hal yang biasa, hal yang sewajar dilakukan. Itu justru harus direkognisi dan dijadikan sebuah norma baru gitu ya, bahwa orang-orang melaporkan tindak korupsi itu adalah hal yang baik dan itu didorong dan diterima oleh banyak orang. Oke, berarti individu dan sistem. Ya. Gitu, itu hal yang penting dalam mendorong anti korupsi di Indonesia. Oke, Mbak Winda dan rekan-rekan semuanya, kita sudah ada di penghujung podcast gitu ya. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak Mbak Winda atas waktu dan sharing terkait dengan hasil risetnya. Semoga Mbak Winda sehat-sehat dan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri ya podcastnya. Dadah. Terima kasih.